Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan berkomitmen untuk memajukan desa dengan program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa atau PHP 2D. Program tersebut sangat bermanfaat baik untuk memajukan desa dan implementasi kompetensi mahasiswa di masyarakat, yang mana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk terjun membangun desa melalui program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa atau PHP 2D. Program Hibah Bina Desa yang dimulai sejak tahun 2011 adalah pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diinisiasi oleh mahasiswa dan sekaligus merupakan implementasi dari konsep bela negara, yang mana dalam pelaksanaannya terus mengalami peningkatan, baik jumlah proposal, kota bantuan maupun jumlah organisasi mahasiswa dan perguruan tinggi pengusul. Dari pengajuan proposal sebanyak 1.500 yang dapat didanai, oleh Kemendikbud sebanyak 234 yang berhasil. Di sini, Universitas Brawijaya lolos dengan 2 tim terbaiknya. Siapa sajakah mereka dan bagaimana bentuk program yang dicanangkan oleh tim ini? Saksikan bersama kami hanya di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Baik, dan sekarang saya sudah bersama dengan tim terbaik yang pertama dari Universitas Brawijaya, yaitu dari tim Sosma EMUB, Sosial Masyarakat Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar terlebih dahulu kepada Ibu pendamping dari teman-teman Sosma, Ibu Azizun. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Baik, untuk teman-teman Sosma EMUB mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita berbicara lebih lengkap terkait program yang akan kalian bawa, yang tentang program yang akan kalian canangkan di desa setempat. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Herlin Surayuni. Di sini saya dari Fakultas Hukum angkatan 2019. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana dari Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa dari Kementerian Sosial Masyarakat Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Farida Ilini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2019. Di sini saya sendiri sebagai sekretaris pelaksana dari tim PHP 2D. Oke, perkenalkan, nama saya Aditya Kavi dari Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2017. Di sini saya sebagai Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Sosma EMUB. Oke, untuk mempersingkat waktu nih karena masih ada, saya masih mau kepo untuk program yang kalian bawakan untuk di desa ini tuh programnya berjudul apa, konsepnya seperti apa. Mungkin dari Ketua Pelaksana sendiri bisa menyampaikan program unggulan dari teman-teman dari tim Sosma EMUB ini programnya apa? Jadi untuk dari tim kami, tim Sosma EMUB itu kita melakukan pemberdayaan batik tulis itu. Karena sebelumnya itu kita melanjuti dari kegiatan Sosma EMUB 2019. Jadi di sini tuh kita ingin melanjutkan agar ibu-ibunya itu bisa melakukan pemberdayaan, di mana kan di Desa Tawangsari itu kan bergantungan pada cuaca alam, karena kan mereka itu mata pencariannya itu tani, buru tani seperenamnya itu buru tani, di mana pendapatannya mereka itu pun minim, kayak perharinya itu 2.000 gitu. Nah di sini tuh kita hadir dengan pembentukan tim PHP 2D dari Sosma EMUB yang ingin agar kegiatan ini keberlanjutan yang nantinya bisa menjadi mata pencarian baru oleh Desa Tawangsari, sehingga judul kita itu dalam program PHP 2D ini tuh Gria Cita. Gria Cita itu artinya Gria adalah rumah produksi yang nanti kita bangun di Desa Tawangsari sebagai rumah produksi batik yang dimana itu saya mengambil dari kata Gria itu tempat dalam bahasa Sanskerta, sedangkan Cita adalah cita-cita dari masyarakat Desa Tawangsari, sehingga judul program kami itu Gria Cita, pemberdayaan Desa pemberdayaan masyarakat melalui batik tulis di Desa Tawangsari sebagai mata pencarian baru. Baik, berarti program ini adalah program berkesinambungan dari Sosma EMUB dari tahun lalu yang dibawa di tahun ini ya, seperti itu ya Herlin. Siapa saja sih sebenarnya sasaran dari kegiatan tersebut? Apakah hanya ibu-ibu saja atau ada sasaran lain seperti remaja atau bagaimana? Oh iya, jadi sasaran kegiatan dari PHP 2D ini sebetulnya awalnya tuh untuk ibu komunitas
dari lama-kelamaan kita mikir juga kayaknya kalau kita nggak ada generasi dari ibu-ibu, nanti siapa yang akan melanjutkan program batik ini. Terus akhirnya kita mengajak anak-anak atau remaja. Jadi di sana itu ada namanya lembaga IPNU IPPNU. Nah, kita menggandeng mereka juga untuk dari segi pemasarannya sih, untuk mengontrol media sosialnya, terus membuat video promosinya itu dari mereka. Dan di sisi lain kita juga mengajak perangkat desa ya Lin, untuk membangun rumahnya. Jadi untuk membangun rumahnya itu kita nggak manggil tukang yang dari mebel gitu, tapi kita juga mengajak masyarakat Dari masyarakat ya. Bisa gotong royong. Oke, berarti memang ini adalah program yang disasarkan bagi masyarakat, entah itu ibu atau bapak-bapak atau remaja sendiri dari gitu ya. Berarti itu rencana sasaran kerja kalian dalam pelaksanaan program ini tuh adalah sasarannya untuk mengajak kerjasama semua masyarakat yang ada di Desa Tawangsari seperti itu ya. Sebenarnya kan untuk keterlibatan mereka, karena kan di sini itu visi misi mereka itu adalah agar desa mereka itu secara mandiri gitu, bisa menjadi desa mandiri gitu. Jadi kan peran aktif dari bapak, ibu maupun peran pemudanya itu sangat dibutuhkan dalam program kami dan kami kan, karena kan sesuai program kami itu sesuai dengan visi misi dari kepala desanya, yaitu ataupun dari perangkat desa dan masyarakat menjadikan Desa Tawangsari itu sebagai desa pariwisata gitu. Dan kebetulan kita hadir dalam mewujudkan visi misi tersebut seperti itu. Oke. Nah, saya mau bertanya nih kepada Ibu dosen pendamping. Nah, seperti apa nih ini teman-teman tim dari Brawijaya ini sudah memiliki konsepan yang cukup matang untuk memberikan program berkesinambungan di Desa Tawangsari tersendiri. Nah, sebenarnya untuk dari dosen pembimbing itu dari awal adanya mereka mempunyai ide ini sendiri, apa sih Ibu yang bisa Ibu berikan kepada mereka atau apa yang mereka bisa dapetin dulu dari Ibu dosen pembimbing ini? Bersyukurnya adalah mereka sudah mempunyai konsep yang cukup matang. Mereka sudah mempunyai alur, mereka tahu siapa yang kemudian menjadi sasaran, mereka tahu apa yang akan dilakukan, sehingga menjadi pembimbing, dosen pembimbing mereka itu bukan menjadi sebuah hal yang turut membanggakan, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mudah bagi saya untuk bisa memberikan masukan, karena mereka sangat open sekali. Ada apa-apa kemudian mereka berusaha untuk, ibu bagaimana ini baiknya, solusinya seperti apa. Kerennya mereka bagi saya adalah sebelum mereka mencoba untuk berkonsultasi juga pada saya, mereka juga sudah mempunyai solusi. Namun untuk memutuskan solusi tersebut, mereka kemudian, ibu baiknya yang bagaimana, seperti apa gitu, apa yang harus dipertimbangkan, bagaimana caranya gitu, dan beberapa hal yang lainnya begitu. Jadi mereka mempunyai konsep yang cukup jelas. Itu sangat saya sebagai dosen pembimbing juga sekaligus pendamping juga merasa mereka sudah matang untuk konsep ini. Saya tinggal memberikan arahan, tinggal memberikan bimbingan, termasuk kurangnya seperti ini, baiknya seperti ini, lalu kemudian implementasinya baiknya seperti ini, kemudian kurangnya apa gitu. Itu saja sih. Oke, berarti memang mereka sudah siap dan dari Ibu pendamping hanya menambahkan sedikit seperti itu ya Bu untuk controlling juga. Bagi saya mereka juga sangat luar biasa. Mereka mengenali, yang turut saya banggakan adalah mereka sangat mengenali sasarannya gitu. Mungkin karena sudah di tahun 2019 sudah dilakukan oleh Sosma IM, jadi saya merasa bahwa mereka sudah mempunyai bonding dengan masyarakat di sana, dan itu yang kemudian membuat implementasi di kegiatan PHP 2D ini, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa kita menemukan banyak masalah gitu, tapi saya merasa bahwa yang dilakukan oleh mereka itu sangat luar biasa. Pasti masalah tetap ada ya Bu, walaupun kita sudah merencanakan dengan matang. Oke, mungkin saya mau bertanya nih kepada Kak Kavi nih selaku dirjennya dari Sosma EMUB sendiri. Nah, Kak Kavi ini ada turut serta untuk memberikan pendampingan dalam proses pengajuan proposal nggak sih Kak, agar proposal ini diterima kepada dirjen Kemendikbudnya gitu Bu? Oke, baik. Sebenarnya memang dari awal itu kita mendapatkan informasi sekitar di bulan Juni awal kalau nggak salah ya. Itu ada informasi bahwasannya PHP 2D ini diadakan. Yang sebelumnya itu dengan kata lain PHBD kalau nggak salah ya, di Babina Desa seperti itu. Dan untuk tahun ini memang ada pergantian nama, jadi sebutannya itu PHP 2D. Nah, setelah kita menerima informasi tersebut, baru
dari saya sendiri dan teman-teman BPH Sosma MUB ini mengajak kepada staf untuk apakah kira-kiranya kita ini ingin mengajukan proposal, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Memang kan untuk pendanaan dalam kondisi seperti ini agak susah gitu, apalagi dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, karena kita sudah melihat peluang dengan adanya penyelenggaraan PHP 2D ini, akhirnya dari teman-teman sudah siap, dari saya pun juga, dari teman-teman BPH pun juga siap. Akhirnya kita coba gitu untuk mengajukan proposal ke PHP 2D ini. Nah, mulai dari pengambilan data, walaupun memang sebenarnya untuk target kita ini memang kan di Desa Tawangsari ya, yang dimana kita ini sudah melakukan pemberdayaan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga untuk pendekatan dan survei data itu sebenarnya kita sudah dapat dari tahun sebelumnya. Namun untuk kondisi sekarang kan kita masih belum tahu, jadi kita memvalidasi lagi terkait dengan data tersebut, lalu dimasukkan ke dalam proposal yang dimana teman-teman tim PHP 2D Sosma MUB ini bisa dibilang sangat bekerja keras gitu dalam waktu 2 minggu. Betul, karena revisi dari revisi satu ke revisi yang lainnya pada saat penyusunan proposal itu juga cukup ini ya, cukup cepat waktunya, tapi mereka melakukannya dengan sangat baik. Luar biasa memang tim dari Sosma MUB ini berarti memang komunikasi itu paling tepat ya Kak, kalau misalnya pandemi kayak gini ya. Betul untuk banget. pengajuan proposal dan lain sebagainya. Sempat ada masalah yang benar-benar bikin teman-teman ini surut semangatnya nggak sebenarnya kemarin? Kalau gini sih, mungkin ada kayak rasa waktu itu di tengah pandemi kan, dimana teman-teman itu udah pulang semua gitu. Jadi kan kita butuh banget untuk surat tanda tangan kayak persetujuan kalau kita itu mengadakan program di sini dan untuk pembuatan rumah produksi gitu kan. Dan di sini tuh cuma ada Kak Kavi gitu. Jadi kayak merasa wah Kak Kavi sangat membantu dalam pendampingan gitu kan. Kayak Kak Kavi doang yang kerektoran dan sebagainya, itu yang merasa ini gimana ya, kayak apakah bisa lolos dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah di sini tuh Kak Kavi sangat bekerja keras. Di sini kita juga mengolahnya sampai malam-malam. Karena kan deadline banget kan ya, 2 minggu gitu. 2 minggu kita tuh harus selesai gitu. Jadi harus ada revisi dulu, belum ini dan sebagainya gitu. Nah, tambahan boleh? Boleh. Sebenarnya untuk tahun ini pun juga Sosma MUB itu pertama kalinya gitu kita lolos di pendanaan dari Kemendikbud seperti itu. Dan ini memang kita aware banget dari tahun sebelumnya sebenarnya tuh udah pernah untuk mengajukan dana di PHBD. Namun kita mengambil evaluasi dari tahun lalu dengan waktu yang cukup mepet, akhirnya ya teman-teman bekerja keras bersama. Baik sahabat UB TV, obrolan kita semakin menarik ya untuk membahas tentang program yang dicanangkan dari tim Sosma MUB sendiri. Kita akan membahas lebih lanjut dengan anggota tim yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Herwin, Kak Yuni dan juga Kak Kavi atas kesempatannya udah mau berbincang tentang proses pengajuan proposal dan lain sebagainya. Terima kasih. Tapi Ibu di sini terlebih dahulu ya, kita akan berbincang bersama anggota tim yang lainnya. Saksikan terus bersama UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Halo sahabat UB TV, kembali lagi masih bersama tim dari Sosma MUB dan masih bersama saya Safira. Ini udah berganti anggota ya, tapi masih di satu tim ya. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu dari yang cowok. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Sukma dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tahun 2019. Iya, dan saya Zumatul Kurnia, saya dari Fakultas Teknologi Pertanian 2018. Saya Alvin Maharani Rosida dari Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2019. Ya, tadi kan kita sudah membahas tentang proses pengajuan nih, tapi saya belum tahu nih konsep dari pemberdayaan batik di Desa Tawangsari itu seperti apa. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Kak Dewa, bagaimana konsep pengabdian dalam proses pemberdayaan batik bagi masyarakat yang ada di Desa Tawangsari itu sendiri. Baik, nah untuk konsep pengabdiannya sendiri tentunya kita melakukan pendekatan dulu kepada masyarakat. Nah, di mana pendekatan itu telah kami lakukan dari 3 tahun terakhir, dari tahun 2018, 19, dan 2020 melalui program yang telah dilaksanakan di sosial masyarakat MUB seperti itu. Nah, yang kedua tentunya kami melanjutkan untuk komunikasi yang lebih baik lagi. Kita itu melakukan komunikasi yang baik, kemudian kita
kita menjelaskan terkait dengan program kerja apa saja, kemudian output untuk desanya seperti apa dan untuk kita seperti apa. Nah, kemudian kita melakukan pemberdayaan batiknya sendiri. Nah, di mana pemberdayaan batik itu kita melibatkan masyarakat, di mana untuk yang bagian ibu-ibu, remaja itu nanti pada bagian pembuatan batik, kemudian bapak-bapaknya bagian pembuatan rumah produksi. Oh, seperti itu. Oke, berarti memang untuk tadi ya kita juga sudah membahas ya Ibu. Kalau misalnya dari tim Sosma MMB sendiri itu bukan hanya menyasar pada ibu-ibunya saja untuk membuat batik, tetapi juga memberdayakan para bapak-bapaknya untuk membangun rumah produksi itu sendiri. Nah, sebenarnya bagaimana sih output yang dihasilkan dari program tersebut, Kak Sum? Oke, baik. Jadi output yang kami harapkan dari masyarakat itu yang pertama itu berkembangnya potensi masyarakat dalam hal membatik, kemudian terciptanya rumah Gria Citra Brawijaya yang sekarang itu lagi tahap pembangunan gitu. Terus kemudian terciptanya mata pencaharian baru bagi warga Desa Tawangsari yang dimana sebenarnya sudah dijelaskan bahwa masyarakat itu lebih bergantung pada alam. Jadi kami memberikan solusi terbaru nih gitu, mata pencaharian baru untuk warganya supaya ekonominya tetap stabil gitu. Kemudian ada sinergitas nih antara warga. Jadi kerukunan warga gitu, gotong royong warga. Di sini kami harapkan dengan adanya batik di Desa Tawangsari ini, warga saling berbondong-bondong untuk memajukan desanya dengan ibu-ibu dalam membatik, remajanya dalam tim kreator, dan ada juga remaja dalam tim desain seperti itu. Jadi saling bersinergi seperti itu. Oke, menarik sekali ya sahabat BTV. Nah, aku mau tanya nih ke Alvin nih, Kak Alvin. Nah, ini periode programnya ini sudah berlangsung dari bulan apa sih, Kak? Dan apakah program ini tuh dapat memberikan dampak yang besar atau masyarakatnya udah pernah ditanyain nih, kira-kira dari adanya program yang udah kalian canangkan di Desa Tawangsari, apakah mereka antusias atau seperti apa gitu? Jadi program pemberdayaan batik ini berlangsung pada bulan Agustus ya. Nah, untuk dampaknya tersendiri, kami yakin adanya program pemberdayaan batik ini dapat memberikan dampak dan manfaat besar bagi masyarakat Tawangsari. Nah, pertama di bidang ekonomi nih Kak, di bidang ekonomi tersendiri masyarakat Tawangsari akan memiliki mata pencarian baru selain pertanian. Nah, yang kedua dari pencanangan visi dan misi Kepala Desa Tawangsari, yakni untuk membuat Desa Tawangsari sebagai desa wisata. Seperti itu. Baik, untuk mata pencaharian baru dari batik nih Ibu, saya ingin bertanya, nah sebenarnya apa sih membedakan nanti kalau misalnya si Gria Citra Brawijaya ini ya udah terbangun dengan baik rumah produksinya dan juga batik ini sudah menjadi salah satu sumber pencaharian. Nah, apa sih yang bisa membedakan batik ini dari batik yang lainnya, atau memang dari rumah produksinya itu dibangun dari masyarakat setempat seperti itu? Bagaimana? Yang menjadi pembeda dari batik yang dibuat oleh warga Desa Tawangsari, karena kita tahu ya Desa Tawangsari itu lokasinya lebih banyak perkebunan, ladang, sawah seperti itu. Hasil tani yang paling banyak adalah wortel dan tomat. Yang menariknya adalah pada saat kemudian ibu-ibu diminta untuk bisa membuat desain, menggambar, mereka diminta untuk bisa membayangkan kira-kira apa ya yang bisa menjadi ciri khas dari batik. Betul. Dari motifnya apa nih gitu yang menjadi ciri khas gitu kan. Akhirnya ketemu tomat dan juga wortel. Dan menurut saya itu akan menjadi pembeda yang berbeda dengan batik-batik yang lain. Kalau kita tahu batik Celaket yang seperti apa, kemudian mungkin batik Solo, batik Jogja. Nah, di batik Tawangsari ini, Desa Tawangsari ini, mereka akan selalu menyisipkan hasil gambar desain dari hasil tani mereka, tomat, kemudian ada wortel, dan awalnya tidak pernah terbayangkan bahwa kalau diaplikasikan di dalam kain itu bentuknya seperti apa. Tapi ternyata pada saat kita melakukan lokakarya yang kebetulan juga dihadiri oleh Dr. Agus Susilo, kemudian ada Pak Kepala Desa dan juga ada Bapak Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat ya Mbak, atau ya. Dewa Perwakilan Perwakilan dari Pemkab. Betul. Itu kemudian mereka menggunakan baju yang bajunya itu kainnya dari kain batiknya ibu-ibu. Dan itu gambarnya tomat. Itu saya merasa bahwa oke, ini bagus gitu, unik. Mereka punya ciri khas yang berbeda dengan batik-batik yang lainnya, dan apresiasi saya bagi mereka
masyarakat. Berarti kalau misalnya dari Desa Tawangsari ini udah diberdayakan, Gria Citra Brawijaya udah ada, Malang ini bukan hanya batiknya apel saja ya, ada tomat sama wortel seperti itu. Baik, nih mungkin bisa dijawab dari salah satu di antara teman-teman tim dari Sosma MUB. Rencana ke depan dari program ini tuh kalian mau seperti apa? Baik, saya izin menjawab juga. Jadi untuk rencana ke depan ini kami berharap kapasitas produksi batik di Desa Tawangsari dapat meningkat secara bertahap seperti itu, dan bisa dipasarkan lewat BUMDes, lewat tempat-tempat atau butik-butik setempat seperti itu. Dan izin menambahkan untuk yang rencana ke depan, karena rencananya adalah menjadikan desa wisata, kemudian nanti kita akan bekerja sama dengan Shopee Indonesia dalam hal distribusi batik, kemudian kita akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk mengangkat batik ini menjadi ikon dari Kabupaten Malang sendiri seperti itu. Dan dalam proses rencana ke depan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Ibu Azizun yang telah membimbing kami dari awal, yang insya Allah sampai akhir ya Ibu ya rencana ke depan itu. Kita sama-sama bangun desa mandiri. Baik, berarti sama-sama berkolaborasi dari mahasiswa, dari ibu dosen, dari mahasiswa yang memikirkan ide-idenya, tapi dosen juga tetap ada kontribusi untuk monitoring nih ya Ibu berarti ya. Karena ide mereka sangat cemerlang. Saya sempat menyampaikan pada mereka bahwa saya malu dengan mereka karena apa? Mereka turun langsung loh ke masyarakat gitu kan. Sedangkan apa yang kemudian dilakukan oleh kami mungkin tidak ada sebaru dari apa yang sudah mereka lakukan. Saya mikirnya seperti itu. Dan hebat bagi saya mereka itu. Nah sahabat UB TV, nggak kerasa obrolan kita sudah berakhir dengan tim Sosma MUB 2020 ini ya, yang mana program yang dicanangkan itu adalah program lanjutan dari Sosma MUB 2019, dan alhamdulillah berhasil mendapat pendanaan ya dari program yang dicanangkan dari pemerintah PHP 2D sendiri. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada tim Sosma MUB yang sudah mau bergabung di sini di segmen kedua, dan juga sudah memaparkan bagaimana proses pengajuan proposal kalian dan juga bagaimana sih bentuk implementasi sendiri. Terima kasih juga kepada Ibu sudah mau bergabung bersama kami. Terima kasih teman-teman dari Sosma MUB. Selamat beraktivitas dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga juga bisa turut serta nih. Tunggu ya Kak. Oke, siap. Terima kasih. Baik, itu tadi sahabat UB TV obrolan kita bersama tim Sosma MUB. Tetap saksikan bersama kami karena nanti masih ada tim kedua dari tim yang lolos pendanaan PHP 2D, yaitu dari tim FPIK nih teman-teman. Nah, saksikan terus bersama hanya di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Arwati, usia 40 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Sifia, umur 32 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah, umur saya 40 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Hidayani, usia saya 30 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Farozi, umur saya 15 tahun. Perkenalkan, nama saya Selina Putri Kotiana, umur saya 17 tahun. Pekerjaan sebagai pengasuh TK. Pekerjaan ibu rumah tangga. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Pekerjaan saya sebagai wira swasta. Saya seorang pelajar. Saya seorang pelajar. Tentunya senang sekali karena di sini saya bisa melatih kemampuan saya dalam mendesain batik. Tidak hanya itu saja, di sini saya bisa menambah wawasan mengenai batik yang nantinya dapat dijadikan ikon dari desa Tawangsari. Dari program tersebut yang didapatkan seperti pelatihan dan membatik, mencanting, pemasaran dan pembuatan logo, serta rumah Gria Citra Brawijaya atau rumah produksi. Menurut saya, kontribusi masyarakat lebih 50% dalam persiapan awal, seperti pengumpulan data, perencanaan kegiatan, dan yang lain. Menurut saya sangat bagus. Adanya pelatihan membatik ini membantu mengasah potensi-potensi yang ada di masyarakat Desa Tawangsari, khususnya untuk ibu-ibu komunitas batik tulis.
Dari pelatihan ini kemampuan kami cukup meningkat karena dilatih langsung oleh pelatih batiknya, dan juga adanya pembelajaran tentang pemasaran membantu kita tahu bagaimana cara menjual batik di sosial media. Saya memiliki peran sebagai koordinator tim kreator PHP Batik yang memiliki peran atau tugas yaitu mengelola akun media sosial baik itu YouTube, Instagram, dan lain-lain. Kalau untuk hitungan persen ya mungkin tidak bisa diberi persen, bahkan 100% lebih. Karena apa? Warga kami sebagai warga desa Taman ingin desa kami menjadi desa yang maju, sukses dalam segala hal, terutama dalam hal membatik. Kalau untuk proses partisipasi masyarakat, antusiasme masyarakat itu sangat tinggi. Tingginya apa? Gotong royong dalam membuat rumah, kemudian membatik, mencanting, itu ada kerjasama yang bisa membuat membuat seperti keluarga lah. Jadi intinya batik yang diprioritaskan di desa kami. Harapan saya, kegiatan ini membantu saya meningkatkan keterampilan dalam mendesain dan membatik. Harapan saya dapat mewadahi remaja untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas mereka. Harapannya kegiatan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat desa Tawangsari dan meningkatkan perekonomian desa. Harapan saya mengembangkan potensi remaja dalam bidang teknologi. Harapannya adalah dengan adanya kegiatan pelatihan batik ini bisa membantu meningkatkan perekonomian dan menambah keterampilan masyarakat desa Tawangsari. Harapan saya kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah saya sangat mendukung sekali. Harapan saya semoga desa Tawangsari dalam hal membatik itu menjadi prioritas yang paling utama dan bisa menjadi desa yang semakin sukses, semakin maju dan dikenal sampai ke ujung dunia. Nah, kalau untuk kalian mahasiswa, Budi mengucapkan sangat terima kasih karena harapan Budi semoga kalian tidak pernah bosan, tidak pernah putus asa dalam membimbing desa kami, karena desa kami masih butuh bimbingan, desa kami masih butuh arahan. Tanpa ada kalian, batik tidak ada. Dan alhamdulillah dari kalian bisa mendampingi desa kami sampai sekarang, alhamdulillah batiknya bisa dikenal oleh semua orang. Fast train on the plane, we were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lost in new places, million new faces, diving deeper in the world, riding on the road into the unknown, all on our own, until we settle down, warming our heart, finding new bones, trying to find a place we call home. Place we call
di segmen ketiga. Kali ini berbeda dengan tim yang tadi. Sekarang adalah dari tim Intaf yang lolos program dari pemerintah, program PHP 2D ya Kak. Di sini ada Kak Lutfi sebagai ketua tim, ada Kak Dava dan juga Kak Soma. Langsung aja kita berbincang lebih lanjut dari apa sih yang dicanangkan dari mereka, program apa saja yang dibawa kepada masyarakat. Oke, mungkin langsung saja Kak Lutfi nih, saya mau kepo terlebih dahulu proses pengajuan proposal nih Kak. Bagaimana sih Kak proses pengajuan proposal, kok bisa tim Intaf ini menerima pendanaan dari Kemendikbud? Baik. Jadi berawal dari sebenarnya kami dan tim ini meresahkan begitu tingginya sampah organik di Indonesia ternyata. Dari data statistik yang saya baca, 60-70% sampah di Indonesia adalah sampah organik. Sedangkan kita ini terlalu fokus dengan sampah plastik. Padahal solusi yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara mendaur ulang sampah organik ini sehingga bernilai ekonomis dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Sehingga kami ajukan program ini dengan mengambil tema lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dan tim ini ternyata masuk nih program ini gitu kan. Lalu dengan media apa sih sampah organik ini bisa didaur ulang atau diberdayakan? Kami dan tim riset ternyata menemukan sebuah solusi, yaitu menggunakan lalat hitam atau biasa disebut dengan black soldier fly, BSF itu sendiri. Lalu kami susun proposal ini bersama rekan-rekan, kita koordinasi dengan secara online, kita melakukan rapat online begitu, sehingga koordinasi ini juga ada yang offline juga, sehingga proposal ini bisa kita ajukan dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah dapat ya. Kalau ini dari teman-temannya sendiri, itu dari mahasiswa asal aja, teman dekat, atau memang dari organisasi mahasiswa gitu yang ada di FPIK Kak? Jadi kami ini adalah sekumpulan organisasi mahasiswa di bawah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yaitu organisasi Sekolah Kreativitas Mahasiswa. Oke, berarti memang semua anggota yang di sini itu sudah terhimpun ya di sebuah organisasi mahasiswa. Baik, sejak kapan sih Kak program ini berlangsung? Jadi program ini berjalan itu mulai dari akhir Agustus kami mulai survei di Kota Malang ini gimana sih kira-kira lokasi yang cocok untuk kita ajukan program ini ke PHP 2D sendiri. Akhirnya kami menemukan satu desa di Mulyagung gitu. Di situ itu banyak sudah ada TPST sebenarnya, namun dalam pengelolaan sampahnya itu masih kurang tertata. Dan saya lihat juga masih ada gunungan-gunungan sampah organik itu tadi, saya jadi resah sekali. Oke, mungkin Kak Dava nih mau bisa menambahkan nih Kak. Nah, kenapa sih selain adanya gunungan sampah yang meresahkan, apakah ada faktor lain alasan kenapa memilih desa Mulyagung sendiri Kak? Ya betul, jadi seperti ini ya. Ketika kita telah melakukan survei ke beberapa lokasi, seperti alasan dari yang disampaikan Mas Lutfi bahwa kenapa kita memilih program ini adalah karena keresahan kita tentang adanya sampah seperti itu. Nah, di Desa Mulyagung ini sendiri itu adalah salah satu desa yang bisa dibilang desa kota gitu. Maksud desa kota di sini adalah desa yang penduduknya itu sangat padat gitu, seperti bisa dibayangkan seperti kota seperti itu. Nah, dengan kepadatan yang tinggi berarti jumlah sampahnya pun akan meningkat gitu. Jadi kenapa teman-teman memilih, ya menurut teman-teman ini cocok gitu, karena mungkin di dalam sana banyak sekali sampah-sampah organik yang dapat kita olah dan kita manfaatkan. Dan ternyata setelah kita survei tepat seperti itu, akhirnya kita memilih Desa Mulyagung ini sebagai mitra kami, istilahnya seperti itu. Oke, dari program ini nih Kak, dari Desa Mulyagung sendiri udah dapat mitra, atau siapa saja sih mitra dari program yang Kakak canangkan di sini? Oke, jadi setelah kita melakukan survei, pastinya kita di sana juga survei nggak hanya melihat gitu ya, kita banyak komunikasi dengan warga di sana. Akhirnya setelah kita melakukan komunikasi dengan beberapa pihak seperti perangkat desa dan lain sebagainya, banyak dukungan gitu sebenarnya. Sebenarnya target kita, mitra kita itu adalah kelompok tani di Desa Mulyo Sedati gitu, di Desa Mulyagung seperti itu ya. Nah, namanya itu kelompok tani Mulyo Sedati 1 gitu kan. Itu adalah sekumpulan orang yang
pekerjaannya itu adalah seorang petani gitu. Namun semakin kecilnya lahan, di sana akhirnya para kelompok tani ini juga mengembangkan gitu, juga beralih ke budidaya ataupun juga ternak seperti itu. Jadi maggot ini juga bermanfaat bagi mereka yang beternak dan juga budidaya seperti itu. Akhirnya jadi kita dapat mitranya adalah kelompok tani. Tapi selain kelompok tani juga banyak perangkat yang mendukung seperti yang saya bilang tadi, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada perangkat desa, dan juga bahkan dari pihak kampus kita sendiri yang sangat support dengan adanya kegiatan ini seperti itu. Oke, berarti memang alhamdulillah mitranya udah dapat yang paling suportif ya dengan adanya program yang Kakak bawa. Oke, tadi udah disinggung sedikit tentang BSF nih. BSF ini apa sih, Kak? Untuk masalah BSF-nya sendiri itu, istilah nama BSF itu kan singkatan dari Black Soldier Fly, atau istilah nama bahasa Indonesianya adalah lalat hitam. Kalau nama latinnya Hermatia illucens. Nah, untuk siklus hidup dari BSF-nya sendiri itu rata-rata hidup di kondisi yang selalu ada sampah organik. Seperti yang dikatakan sama Mas Lutfi tadi, kenapa kok seberapa urgensi sih program ini diadakan? Nah, itu titik poinnya. Nah, sedangkan dari BSF sendiri terdapat beberapa siklus, dimulai dari telur, maggot, pupa, hingga menjadi lalatnya sendiri. Dan itu tentunya melalui tahapan-tahapan sendiri dan butuh waktu beberapa waktu. Oke, sebenarnya keunggulan dari BSF atau Black Soldier Fly ini tuh apa sih, Kak? Lalat hitam tuh keunggulannya. Untuk keunggulnya sendiri, mungkin yang paling utama karena kandungan dari maggot dari BSF-nya sendiri itu memiliki beberapa riset yang saya baca, dan dulu saya pernah melakukan uji kandungan di salah satu kampus, dan ternyata kandungan protein dari BSF sendiri itu memiliki 80% dari total protein yang ada di BSF sendiri. Otomatis kan untuk para pembudidaya, peternak, dan atau pecinta reptil lainnya kan harus mengutamakan kebutuhan protein juga kan. Nah, disinilah BSF perlu digunakan sebagai pakan alternatif, sebagai pengganti tepung ikan. Dan tentunya kita tahu kan, tepung ikan dari tahun ke tahun kan harganya fluktuatif. Nah, mahal, kadang murah, kadang mahal. Nah, itu kan kasihan juga kan, harganya nggak stabil. Dari pembudidayanya sendiri kan pasti ada rancangan harga produksi buat budidayanya sendiri. Terus selain itu, karena BSF sendiri itu di Indonesia tergolong masih baru, otomatis kan pecinta atau peminat dari budidayanya kan antusiasme semakin tinggi kan. Jadi kayak peluang buat terutama kita berbicara tentang marketing, untuk BSF sendiri itu sangat prospek sendiri. Oke. Gitu. Baik, berarti banyak banget ya keunggulan dari si lalat hitam ini. Nah, total tim Kakak itu ada 3 orang ini saja atau ada lagi? Ada lagi. Total tim dari Intap sendiri itu berjumlah 15 tim. 15 tim. Oke, mungkin sahabat UB TV, itu tadi adalah satu sesi yang mana kita berbicara dengan tim Intaf. Kita akan berbicara lagi tentang manfaat dan tujuan dengan anggota tim yang lainnya ya, Kak. Tetap bersama UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Kira-kira sekitar 50%-an. Kalau keterlibatan itu masih beberapa ya, soalnya ini masih baru dimulai juga. Keterlibatan mungkin kalau untuk sampah di dusun di Desa Mulai Agung ini, keterlibatan masyarakat itu semuanya wajib. Ini adalah kelompok swadaya masyarakat. Mereka itu diwajibkan untuk membuang sampah dan diambil dari pihak TIP SD Mulai Agung. Dari situ mereka terlibat agar tidak membuang sampahnya ke sungai. Dulunya biasanya masyarakat ini buang di sungai atau dibakar di halaman belakang rumah. Lah dari itu, dari TIP SD Mulai Agung itu diolah dari pihak kita, peternak lalat BSF ini, sampah itu diambil beberapa, mungkin soalnya di sana kan dipilah-pilah, jadi diambil mungkin sayuran. Budidaya maggot
kan baru awal ini, jadi dari Karang Taruna itu sudah ada yang berminat ya. Jadi sosialisasinya kemarin adalah menanggulangi untuk pengendalian sampah organik. Kalau keterlibatan masyarakat untuk hal ini, terutama di budidaya maggot, ini sekitar 30% sampai 40% untuk keterlibatan awal. Tapi untuk sementara ini karena masih pemahaman masih kurang, ya kurang lebih sekitar 10% lah yang masih ikut andil dalam hal ini. Masyarakat mau membantu jasa antara pelaksanaan dan antara kita buat tapi yang asli dan mungkin untuk yang terlibat sekitar 30-40%, tapi yang 10% yang aktif 10%. Terus untuk perannya masyarakat sendiri langsung terlibat dalam praktek budidaya. Yang diterima, masyarakat bisa mengetahui tentang pengolahan limbah organik, terus dapat mengetahui juga tentang maggot juga yang fungsinya untuk alternatif pakan. Mungkin sikatnya seperti itu. Jadi mendapatkan ilmu di analisis maggot klasifikasi gitu. Pemberdayaan maggot ini saya rasa itu cukup menarik sih, soalnya nggak semua orang itu bisa berpikir kalau maggot ini bisa dijadikan sebagai komoditas. Yang didapat oleh masyarakat adanya transfer ilmu yang positif, sharing tentang pengetahuan apa itu maggot, bagaimana cara budidaya maggot, dan kemanfaatan adanya kalau misalkan maggot ini bisa salah satu untuk menanggulangi sampah, terutama sampah organik. Ya, banyak hal yang positif ya, terutama hal positif, terutama dalam cara menanggulangi sampah organik yang biasanya itu mereka mengolah sampah organik itu dipakai untuk pakan ternak secara langsung, jadi seperti pakan bebek, babi, atau ada juga lele ya. Tapi karena dengan adanya ini mereka mendapatkan beberapa manfaat atau istilahnya ilmu ya. Jadi peran serta dalam masyarakat dalam hal ini antara lain adanya kelompok-kelompok kecil untuk untuk saling sharing ilmu, terus adanya support tentang akhirnya mereka masyarakat memilah sampah antara sampah organik dan sampah plastik, yang mana nanti sampah organik ini diserahkan ke kelompok-kelompok kecil yang untuk makanan maggot itu, menunjang untuk budidaya maggot. peran masyarakat dalam kegiatan ini yang pertama mungkin pembuatan kandang, terus pembudidayaan juga, yang ketiga dapat mengolah limbah-limbah organik dalam sampah masyarakat. Mencari makanan peternak. Ya,
masyarakat yang tahu tentang keberadaan budidaya mangrove ini sangat mendukung. Jadi mereka berperan sekali. Biasanya mereka itu buang sampah untuk langsung ke TPST, kadang sebagian yang bermanfaat disisihkan untuk makan. Peran masyarakat ya itu dari kelompok swadaya masyarakat TPST Mulyagung itu mereka pembuangan sampah dikumpulkan di TPST Mulyagung, terus dari produknya itu kita ambil berapa. Mungkin harapan saya dari program pengabdian mahasiswa Swadaya ini tidak sampai di sini. Mungkin kalau ada program lain, pengabdian lain, mungkin masyarakat ini akan bisa menerima. Karena dengan Desa Mulyagung yang berjepit di antara dua kota, jadi memang desa kota kita ini bisa mengurangi pengangguran, jadi menambah lapangan kerja seperti itu. Harapannya untuk kedepannya bisa berkembang terus lebih membantu masyarakat. Contohnya saya para peternak untuk biaya pakan lebih murah, terus pengembangan market ini lebih luas lagi gitu. Kalau menurut saya ini kan masih dalam proses budidaya, agar saya rasa ini sudah mulai berhasil sih, sudah bisa menciptakan produk. Saya rasa harapannya bisa menciptakan pasar sendiri, soalnya kan yang dijual itu bukan hal-hal yang lumrah menurut saya. Harapannya bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Yang pastinya harapannya dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pembina tentang transfer budidaya market ini, inginnya berjalan dengan kontinu, dan nanti kalau misalkan harapannya outputnya sangat bagus untuk masyarakat. Sahabat UB TV, kali ini sudah bersama dengan anggota tim yang lainnya dari teman-teman Intaf ya, yang lolos pendanaan dari program PHP 2D yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Dan juga saya mempersilakan kepada Bapak Arifin selaku ketua dari teman-teman Mulyo Sejati ya. Oke. Baik Bapak, kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bapak. Nah ini ada Kak Suryo dan juga Kak Wawan ya. Baik, langsung saja sahabat UB TV, kita berbincang lebih lanjut terkait manfaat tujuan dari kegiatan yang udah dicanangkan dari teman-teman Intaf sendiri. Baik, sebenarnya manfaat dan tujuan kegiatan ini apa sih Kak? Jadi untuk manfaatnya itu kan kita kan tujuannya untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat Desa Mulyagung, terutama pada kelompok petani Mulyo Sejati ini. Dan manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan sumber daya yang ada di sana. Selain itu menambah pengetahuan dari masyarakatnya itu supaya tahu bahwa ternyata manfaat dari BSF itu banyak gitu, untuk peningkatan ekonomi, untuk peningkatan lingkungan dan lain sebagainya, serta untuk meningkatkan kekompakan dari kelompok juga karena ada tambahan kegiatan-kegiatan di situ. Selain itu tujuan utama kita itu sebenarnya adalah untuk mengurangi
mengurangi dari produksi sampah organik yang terlalu banyak di sana gitu. Jadi tujuan utamanya itu. Jadi dari sampah organik kita bisa mengolah, bisa membudidayakan BSF menjadi sebuah produk, dan produknya itu bisa bermanfaat bagi masyarakatnya di sana. Gitu. Seperti itu ya, berarti memang manfaat yang berkesinambungan dan juga tujuannya juga dari manfaat itu apabila udah diimplementasikan pasti tujuan itu dapat tercapai seperti ya Kak Suryo. Nah, dari Bapak Arifin sendiri nih Pak, apa sih manfaat yang telah dirasakan oleh Bapak dan warga setempat itu sendiri Pak? Untuk bagi saya sendiri mendapatkan tambahan ilmu ya, dari ilmu pengetahuan dari adik-adik Universitas Brawijaya, terus bisa juga mendapatkan tambahan penghasilan untuk setiap harinya, seperti itu. Menurut Bapak dari program yang dicanangkan dari teman-teman dari Universitas Brawijaya sendiri, apa memberikan peluang yang besar agar Desa Mulyo Agung ini ya itu berjalan dengan pencahariannya bertambah kayak gitu Pak? Apakah ada peluang yang Bapak lihat nih dari program yang dicanangkan dari teman-teman mahasiswa ini? Peluangnya sangat besar karena pada saat kemarin Lokakarya di TPSD itu banyak dukungan, diantaranya dari TPSD sendiri, terus dari pemerintah desa, terutama Pak Kades, terus dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, mereka juga hadir dan memberikan respon yang sangat baik, mendukung kegiatan kami. Terus untuk anggota pun juga alhamdulillah sekarang sudah mulai bertambah. Bertambah ya, partisipasi masyarakatnya bertambah juga ya, seperti itu Bapak. Baik, saya mau tanya nih ke Kak Wawa nih, apa saja sih Kak produk hasil dari budidaya BSF ini atau lalat hitam ini? Oke, kalau produk hasil budidaya BSF itu banyak sekali ya Mbak ya. Kalau dari Intaf sendiri itu tuh memfokuskan ke beberapa saja seperti fresh maggot, terus larva kering dan tepung maggot. Nah, dari ketiga itu kita tuh udah seperti didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya dan TPST untuk mensuplai bahan-bahannya. Kita juga udah membeli mesin untuk sebagai penunjang keterlanjutan dari produksi BSF itu. Nah, sebenarnya kalau di pasaran nih berbicara tentang marketing, seberapa besar sih peluang dari hasil budidaya BSF ini atau si lalat hitam ini Kak? Kalau dilihat-lihat nih. Sangat besar Mbak, dimana seperti yang kita tahu tadi udah disebutkan juga ya bahwa harga dari tepung ikan sendiri itu kan fluktuatif, sedangkan harga dari hasil yang dari di budidaya itu jarang ada yang fluktuatif, jadi harganya cenderung tetap. Nah, dari situ udah terlihat bahwa banyak sekali, sangat besar sekali peluang untuk BSF karena harga yang tetap itu menunjang harga pokok yang tetap pula dari pembudidaya, di mana kita juga bisa memanfaatkan dari fresh maggot, mulai dari larva kering, tepung larva, terus kita juga bisa mengolah menjadi pelet ikan. Sampai pelet juga ya, jadi memang beragam, bervariasi ya. Iya, dan itu harganya juga lumayan mahal Mbak. Mulai dari tepung maggot itu yang paling mahal tuh sekitar 80.000 per kilo. Baik, berarti memang bisa menunjang dari segi pencarian masyarakat yang di setempat ya Kak, kalau misalnya program ini bisa berkesinambungan seperti itu. Nah, dari Agustus sampai sekarang nih, apakah ada solusi dan kendala yang dihadapi dari program ini Kak? Kalau kendala sih mungkin dari ini ya, masyarakatnya sekitar tuh yang karena maggot itu kan berhubungan dengan sampah, di mana sampah itu tidak semua orang mau mendekatinya, ya kan, bisa dikatakan seperti itu. Lalu masyarakat di sana tuh ya masih beberapa saja yang mau mendekatkan diri kepada sampah, terutama maggot. Untuk kendala lainnya mungkin bisa ditambahkan? Mungkin untuk kendala lainnya itu adalah lahan. Jadi lahan yang sudah disampaikan dari teman-teman saya di seksi yang pertama tadi itu kan karena di Desa Mulyo Agung itu termasuk desa kota, jadi pemanfaatan lahan di sana itu untuk kebutuhan pembudidayaan maggot itu masih kurang. Namun karena sistem budidaya yang kami terapkan di sana itu lebih modern dengan adanya rak-rak, adanya sistem-sistem yang bisa dimanfaatkan di lahan kecil gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan lahan yang sudah tersedia di sana dengan teknologi yang kita bawa gitu. Jadi masyarakat
dengan lahan seberapapun kita bisa menyesuaikan gitu. Seperti itu. Kalau dari Bapak Arif ini, apabila program ini tuh terus berlanjut, apakah dari masyarakat dan dari Bapak itu menerima adanya program ini nih Pak? Sangat menerima dengan baik, Mak. Karena kemarin saya sempat sosialisasi dengan anak-anak Karang Taruna ya. Tapi kebanyakan kan ada yang ternak itu ternak bebek. Iya benar. Ya, kenapa dari ternak bebek yang notabene sampah masih berupa sampah, kenapa nggak diolah dulu yang lebih bisa meningkatkan produksi dari bebek tersebut. Akhirnya mereka, saya siap Pak, seperti itu. Berarti memang masyarakatnya welcome, dari teman-teman mahasiswa juga bersemangat untuk melanjutkan program-program ini ya. Dari teman-teman Intaf ini selama proses pengadaan proposal dan lain sebagainya itu kembali lagi ya untuk membahas proposal dan konsepan sendiri, apakah pernah mendapat kendala yang membuat kalian tuh surut untuk semangatnya untuk melanjutkan program ini? Mungkin dari segi kira-kira bingung nih alat yang dipakai ini bakal nggak gimana, apakah ada kendala-kendala seperti itu? Insya Allah dari teman-teman Intaf sendiri tuh udah bisa menanggulangi masalahnya itu. Soalnya kan sebagian dari tim Intaf itu sudah pernah melakukan budidaya BSF ini. Jadi kita tinggal mengembangkan saja. Nah, untuk masalah proposal, masalah pengajuan dana, lain dan masalah terkait administrasi dan lain-lain, insya Allah kan kami dari tim SKM itu sudah ada mewadahi bagaimana cara menyusun proposal, bagaimana membuat sebuah proposal sebuah pengajuan dana yang baik. Jadi insya Allah di segi-segi administratif dan teknik dari budidayanya itu udah terselesaikan dari kita sendiri gitu. Oke, berarti memang sahabat UB TV nih, teman-teman dari Brawijaya sendiri, kedua tim ini memang bersiap untuk membangun dan membina desa sehingga desa ini menjadi desa mandiri ya, seperti itu. Dan alhamdulillahnya dari ide-ide kalian juga difasilitasi dengan baik dengan adanya pendanaan dari program holistik pembinaan dan program holistik pemberdayaan dan pembinaan desa, seperti itu ya. Jadi hebat sekali, luar biasa dari kedua tim dari Universitas Brawijaya sendiri. Semoga program ini masih berlanjut dan terus berkesinambungan, nggak hanya tahun ini saja ya, pastinya tahun depan atau lebih nanti dapat support dari pemerintah setempat dari Kota Malang sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Arifin, kepada Kak Wawan dan juga Kak Suryo telah bergabung bersama kami di segmen keempat ya kali ini bersama tim dari Brawijaya sendiri. Baiklah sahabat UB TV, tadi sudah kita berbincang dengan kedua tim terbaik dari Brawijaya yang lolos dari program PHP 2D yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Terima kasih saya ucapkan kepada tim dari FPIK dan juga tim dari Sosial Masyarakat Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya yang telah bergabung bersama UB Talk pada hari ini. Semoga program yang dicanangkan bisa berkelanjutan, semoga program yang dicanangkan bisa memberikan dampak bagi masyarakat. Sekian dari sesi kali ini. Terima kasih sudah bergabung pada UB Talk bersama saya Safira dari Brawijaya untuk Indonesia.